Anda kembali di Nusantara Siang, pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi pada semester 1 2021 berkisar 3,1% hingga 3,3% year on year. Angka tersebut lebih baik dari realisasi pertumbuhan ekonomi di semester 1 2020 lalu yang minus 1,26% secara tahunan. Ini berarti pertumbuhan ekonomi membaik meski di tengah penerapan PPKM darurat? Kita akan membahasnya di Dialog Nusantara Siang. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Media Wahyudi Askar, peneliti dari Indef. Selamat siang, Mas Media. Selamat siang, Mbak Tasya. Iya, Mas Media, untuk dengan diterapkannya PPKM darurat saat ini, bagaimana Anda memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan? Ya, yang pasti pertumbuhan ekonomi kuartal kedua ini memang tidak akan setinggi perkiraan sebelumnya. Tapi memang kita perlu mencatat bahwa beberapa sektor itu melakukan kontribusi yang cukup signifikan seperti teknologi, sektor finansial, dan e-commerce. Gitu. Tapi memang untuk kuartal ketiga, ini yang perlu menjadi catatan, itu sangat bergantung pada efektivitas dari PPKM Mikro ini. Jadi jika bulan Juli bisa dikendalikan, dan Agustus, September masyarakat sudah mulai bisa mobile kembali, maka ekonomi masih ada kemungkinan bisa tumbuh di atas 4%. Tapi memang apabila restriksi cukup panjang, PPKM Mikro belum efektif, saya kira sangat-sangat masuk akal ketika nanti di kuartal ketiga turun di bawah 4%. Gitu, Mbak. Baik, ini kalau untuk secara year on year tadi kan sebenarnya untuk kuartal 1 di 2021 ini meskipun minus 0,74% masih ada dibandingkan dengan yang tahun lalu masih ada pertumbuhan ekonomi sebesar 3%-an begitu ya. Nah, ini faktor apa saja yang menyebabkan pertumbuhan cukup positif ini? Beberapa sektor seperti sektor finansial, e-commerce itu menjadi penopang ekonomi yang cukup signifikan. Secara mikro juga beberapa UMKM sudah mulai pulih kembali seiring berjalannya pemulihan ekonomi. Masyarakat sudah mulai beraktivitas, sudah mulai spending, terutama menjelang dan setelah Lebaran kemarin. Sehingga memang di semester 1, khususnya di kuartal kedua ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan kuartal pertama. Begitu. Jadi masyarakat sudah mulai bergeliat dan sudah mulai spending. Begitu. Beberapa aktivitas ekonomi sangat-sangat pulih cukup signifikan. Sektor manufaktur juga kinerjanya cukup baik. Recovery-nya juga cukup signifikan selama kuartal kedua. Tetapi memang ketika second wave ini terjadi, ini memang ya pushback Indonesia ya kembali ke 3 atau mungkin 6 bulan sebelumnya. Dan sangat bergantung dari kesiapan kita atau kemampuan kita untuk mengatasi gelombang ketiga ini. Artinya ini seperti mengulang kembali proses recovery yang sudah berjalan selama ini dengan adanya second wave ini. Baik, ini kalau untuk pertumbuhan ekonomi ini tentunya kan sangat tergantung pada penerapan PPKM darurat seperti yang Anda katakan tadi. Walaupun saya juga tahu ya bahwa Indef ini sebenarnya merekomendasikan PSBB maupun juga lockdown, tetapi pada akhirnya memang diberlakukan kan PPKM darurat seperti saat ini. Nah, kalau dilihat PPKM darurat ini juga tentunya kan akan tergantung dengan penerapannya di kota-kota besar yang mana tentunya menyumbang PDB. Nah, seperti yang Anda lihat pada saat ini, bagaimana analisa Anda terhadap penerapan PPKM darurat di kota-kota penyumbang PDB ini? Iya, memang terkait PPKM Mikro, efektivitasnya masih terus menjadi perdebatan ya. Tetapi berdasarkan data yang ada dan juga pengalaman-pengalaman sebelumnya, memang pembatasan mobilitas masyarakat itu berdampak signifikan pada penyebaran kasus. Itu satu hal yang bisa dibuktikan memang secara sains dan data begitu. Tetapi seberapa efektif dan seberapa cepat ekonomi bisa recovery kembali setelah PPKM Mikro, ini yang memang masih menjadi tanda tanya sekarang, karena sekarang PPKM Mikronya 2 minggu, otomatis setelah 2 minggu kita tidak bisa otomatis langsung melihat dampaknya, baru mungkin 2 minggu atau 1 bulan kemudian.
jika memang terjadi pengurangan kasus yang signifikan, maka ekonomi bisa recovery kembali, begitu. Tetapi sebetulnya kita juga bisa belajar dari negara-negara lain yang mengalami kendala atau masalah yang sama seperti Brazil, India, Ukraina yang menghadapi second wave. Memang PPKM Mikro satu hal atau memang penting untuk membatasi mobilitas masyarakat, membatasi penyebaran virus, tapi ini harus berjalan bersamaan dengan kebijakan kesehatan lainnya, khususnya vaksin. Jadi WHO, IMF, dan banyak negara lain itu memang solusinya vaksin, vaksin, dan vaksin. Karena tidak hanya untuk menekan penyebaran virus, vaksin juga sangat berdampak pada psikologis masyarakat. Vaksin juga berarti bantuan pemerintah yang paling dirasakan oleh masyarakat untuk bisa terhindar dari virus, dari sektor kesehatan. Kemudian di sisi lainnya dari sektor ekonomi tentu saja bagaimana caranya agar masyarakat yang terdampak khususnya menengah ke bawah itu bisa dilindungi, bisa dibantu, dan bisa dikurangi bebannya oleh pemerintah. Iya, Mas Media, ini kalau beberapa epidemiolog memprediksi kemungkinan puncak dari pandemi COVID-19 di Indonesia pada saat ini akan terjadi pada akhir Juli sampai awal Agustus. Sementara PPKM darurat ini kan diterapkan selama 2 minggu, di akhir Juli sudah selesai begitu ya. Nah ini prediksi Anda seperti apa kira-kira ke depannya, apakah nanti akan diperpanjangkah? Kemudian bagaimana dampaknya terhadap perekonomian? Tahun lalu saya pernah mengeluarkan riset dengan data yang sangat-sangat reliable, di mana kita bisa memprediksi jumlah kasus berdasarkan efektivitas dari kebijakan PSBB saat itu tahun lalu. Dan memang itu signifikan dampaknya. Memang semakin panjang PSBB dan semakin efektif, itu dampaknya akan semakin lebih signifikan terhadap perkembangan penyebaran virus. Jadi menurut saya memang 2 minggu ini jadi golden time, tetapi memang prediksi saya belum cukup, begitu, belum cukup untuk bisa menghalangi atau menghambat penyebaran virus yang cukup signifikan saat ini. Tentu nanti data akan berbicara ya setelah 2 minggu, tetapi ketika memang penyebaran virus masih signifikan, mau nggak mau akan ada PPKM Mikro lagi, gitu. Makanya sekali lagi PPKM Mikro ini ayo kita manfaatkan untuk benar-benar bisa efektif begitu. Pemerintah juga perlu lebih responsif, masyarakat juga mendukung, dan sektor usaha saya kira juga dalam posisi sekarang berharap besar kepada pemerintah dengan adanya PPKM Mikro ini. Kalau 2 minggu ini sukses, pengusaha tentu akan berlapang hati untuk melakukan penutupan usaha, tetapi setelah itu mereka berharap bisa dibuka kembali gitu. Tetapi ketika 2 minggu ini tidak sukses, akhirnya sia-sia, mereka juga akhirnya berharap pada sesuatu yang tidak mungkin terjadi ketika ekonomi belum akan pulih gitu. Belum lagi ada ketakutan third wave juga. Ini juga terjadi ketakutan yang sama di India gitu. Jadi ini memang belum selesai pertarungannya, perjuangan kita belum selesai. Oleh karena itu 2 minggu ini memang menjadi golden time bagi pemerintah untuk bisa membatasi penyebaran virus. Nah ini golden time bagi pemerintah untuk bisa membatasi penyebaran virus. Tetapi pada kenyataannya pada saat ini masih banyak sekali begitu sektor-sektor yang masih yang harusnya ditutup, tetapi masih bandel dibuka. Kemudian juga jika nanti terpaksa harus diperpanjang kembali PPKM daruratnya karena menurut karena prediksi dari para epidemiolog atau ahli kesehatan ini akhirnya ternyata benar terwujud begitu, ini kan tentunya akan memberikan dampak yang sangat negatif ya terhadap pertumbuhan ekonomi begitu. Nah ini kira-kira antisipasinya seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Saya kira antisipasi yang pertama adalah melakukan lokalisasi persoalan. Sekarang memang dibentuk narasi Jawa dan Bali ya, karena memang second wave-nya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kasusnya termasuk juga ekonomi yang lebih terkontraksi. Tapi menurut saya yang perlu diantisipasi juga bagaimana caranya second wave ini
tidak menyebar ke daerah pedesaan di luar Jawa dan Bali. Nah, ini juga jauh lebih signifikan dampaknya kalau seandainya virus Delta ini, varian Delta ini kemudian juga melebar ke daerah pedesaan di luar Jawa dan Bali. Karena itu akan berdampak juga pada investasi, UMKM, dan juga kepercayaan customer atau konsumen Indonesia saat ini. Begitu. Jadi memang lagi-lagi ini sebuah kondisi yang rumit saat ini, melibatkan tekanan yang luar biasa, baik dari pengambil kebijakan di sektor ekonomi maupun kesehatan. Tetapi lagi-lagi kita berbicara soal nyawa manusia, kita berbicara soal masyarakat yang saat ini khawatir. Maka dari itu saya berharap dalam membaca keadaan saat ini untuk bisa melibatkan para saintis lebih signifikan lagi perannya. Jadi kalau di Inggris itu ada Scientific Advisory Group for Emergencies, dan mereka lah yang memberikan pertimbangan, prediksi, dan kemudian analisis yang cepat dan tepat tentang bagaimana kasus akan melonjak, menurun, atau seperti apa dalam beberapa waktu ke depan. Dan ini yang perlu menjadi catatan bagi para pengambil kebijakan di sektor ekonomi. Karena mau nggak mau saya kira semua pengamat, pengambil kebijakan sepakat bahwa kesehatan menjadi kunci sebelum ekonomi bisa pulih. Gitu. Iya. Mas Media, untuk Indonesia sendiri sebenarnya kan cukup diapresiasi ya oleh kalangan di dunia bahwa untuk penanganan pandemi dan juga terhadap pertumbuhan ekonominya, karena tentunya dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara ini kita sudah cukup baik begitu pertumbuhan ekonominya terkait dengan penanganan COVID-19. Nah, ini terkait juga dengan konsumsi rumah tangga atau konsumsi domestik. Nah, kalau nanti sektor-sektor esensial yang diperbolehkan oleh pemerintah dengan harapan bahwa konsumsi rumah tangga ini masih bisa didorong begitu, akhirnya dibatasi sesuai dengan rekomendasi dari para ahli kesehatan begitu, bahwa sektor esensial harus dipersempit kembali. Apakah ini nanti akan bisa kita masih bisa mengandalkan konsumsi domestik untuk pertumbuhan ekonomi? Ya, memang perlu jadi catatan ya kaitannya juga dengan konsumsi domestik. Kerusakan ekonomi di gelombang kedua ini memang tidak akan sebesar gelombang pertama tahun lalu ya. Jadi ini juga pengalaman dari negara-negara lain yang mengalami second wave. Jadi tidak seperti tahun lalu, karena di second wave ini pelaku ekonomi itu lebih berpengalaman dan sudah memiliki manajemen yang cukup kuat dibandingkan tahun lalu. Dan yang kedua, perlu dicatat juga sekarang vaksin itu sudah ada. Jadi kesempatan kita untuk recovery itu sebetulnya ada. Dan kita juga harus optimis dengan itu. Artinya bolanya sekarang ada di kita semua. Saya tidak bisa mengatakan hanya masyarakat, tetapi pemerintah juga harus lebih kuat lagi mendorong bagaimana efektivitas PPKM Mikro lagi-lagi, kemudian vaksinasi, karena ini setali tiga uang. Artinya ketika vaksinasi berjalan dengan baik, virus bisa dihentikan penyebarannya, artinya setelah itu akan ada tanda-tanda pemulihan ekonomi kembali. Jadi di negara lain pun sama, ketika mengalami first wave, second wave, di kuartal berikutnya, kalau seandainya sudah dihambat penyebaran virusnya, ekonominya bisa booming kembali, bisa meningkat signifikan kembali. Itu bukan teori, tapi sudah pengalaman yang sudah terjadi di negara lain. Artinya cepat atau lambat kita memang akan pulih, tetapi tentu kita tidak mau pulih dalam waktu yang sangat lama. Karena semakin lama kita pulih, semakin banyak masyarakat yang terbebani secara ekonomi, dan juga semakin banyak masyarakat yang terbebani secara kesehatan. Baik, Mas Media, kita akan lanjutkan lagi. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa ini grafiknya memang saat ini dengan adanya pembatasan yang cukup ketat akan turun cukup dalam, tetapi nanti ketika dengan pembatasan ini cukup diterapkan dengan tegas dan dengan konsisten, tentunya grafiknya akan langsung meningkat kembali. Kita akan bahas ini lebih jauh di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi.
Anda kembali di Nusantara Siang, kita masih di Dialog Nusantara Siang bersama Mas Media dari Indef. Mas Media tadi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dari saat ini dengan adanya penerapan PPKM darurat tentunya akan jatuh menjadi lebih dalam begitu ya, tetapi tentunya akan meroket dengan cepat jika memang diterapkan dengan baik. Dan ini sektor-sektor tertentu tentunya juga saat ini sudah ada beberapa sektor yang diprediksi akan mengalami perbaikan kinerja. Nah, ini sektor mana saja, Mas Media? Ya, beberapa sektor memang mulai menunjukkan geliatnya ya. Memang sektor jasa sudah cukup menggeliat sejak kuartal pertama dan kuartal kedua. Kemudian sektor manufaktur juga demikian, dan memang sektor real juga masih menjadi hal yang utama dalam pemulihan ekonomi saat ini. Gitu. Sektor yang memang sangat membantu selama setahun terakhir itu sektor e-commerce dan sektor finansial, termasuk juga sektor teknologi. Jadi ini sektor-sektor yang masih menjadi penopang untuk perekonomian ke depan. Untuk sektor e-commerce misalkan masih terus positif, masyarakat tetap masih punya alternatif untuk berbelanja makanan, buah, maupun untuk mendapatkan jasa-jasa selama bekerja dari rumah. Begitu. Jadi ini pertumbuhannya masih cukup positif. Cuman memang lagi-lagi kita tentu pengennya lebih, artinya semakin lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari adanya pergeseran pola konsumsi ini. Jadi sektor e-commerce dengan mendorong UMKM yang bisa lebih terlibat, yang tadinya tokonya mungkin tutup, misalkan berjualan di sekolah, berjualan di kantor-kantor, kemudian masyarakat bisa berjualan dari rumah dengan memanfaatkan platform-platform yang ada. Jadi memang terjadi semacam shifting ya, tidak hanya dari sektor penunjang dari perekonomian, tetapi juga shifting dari pola konsumsi masyarakat. Dan harapannya ini masih tetap bisa terus dijaga oleh pemerintah dan masyarakat serta sektor usaha dan pelaku usaha. Baik, itu kalau dari dalam negeri. Kalau secara global tentunya tantangan pertumbuhan ekonomi global ini kan sangat dipengaruhi oleh perdagangan internasional, di mana seperti kita ketahui saat ini banyak juga negara-negara yang masih juga terpukul oleh COVID-19. Nah, ini bagaimana kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia? Iya, kalau boleh jujur saya cukup sedih dan menyayangkan ya second wave ini akhirnya terjadi, karena kita sebetulnya punya waktu untuk mempersiapkan diri. Sudah setahun lebih pandemi ini, tapi mau gimana lagi second wave terjadi. Padahal jika kalau boleh berandai-andai second wave ini tidak terjadi, ekonomi dunia sebetulnya sudah mulai pulih kembali. Jadi negara-negara seperti Amerika, kemudian Inggris yang memiliki hubungan kuat dengan India, Cina, itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan secara ekonomi. Artinya ekonomi global perlahan mulai pulih, walaupun tidak seoptimis perkiraan dari para ekonom tahun lalu ya, tetapi setidaknya sudah mulai ada pergerakan. Jadi ini juga sejalan dengan pemulihan ekspor Indonesia sebetulnya selama kuartal 1 dan kuartal kedua. Tapi kemudian second wave terjadi, ya kita harus hadapi dan kita harus lewati ini dulu. Semua harus fokus pada second wave ini, baik itu dari segi perekonomian dan lebih lagi dari segi kesehatan. Iya, kalau untuk pada saat ini tentunya kan dengan pemberlakuan kebijakan pastinya ada sejumlah skenario yang bisa diprediksi terjadi begitu ya. Let's say kalau misalnya PPKM mikro darurat ini diterapkan dengan baik, maka tadi Anda mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara positif masih bisa dicapai pada akhir tahun 2021 sebesar 3-4% ya Mas Media kalau nggak salah ya. Iya. Nah, kalau seandainya skenario kedua yang terjadi di mana PPKM darurat ini ternyata tidak efektif, kemudian juga akhirnya berdampak pada semua sektor, di mana sektor-sektor yang pada saat ini mengalami kinerja yang cukup positif, tetapi tentunya kan hanging on a thread ya, bergantung pada sutas tali gitu ya. Nah, mereka berapa lama ini bisa bertahannya? Ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat sulit sebetulnya untuk dijawab.
Nah, apalagi untuk dijawab oleh para pelaku usaha saat ini. Cuman memang betul tadi, kalau seandainya PPKM ini sukses, kita masih ada harapan di kisaran 3-4% di akhir tahun ini. Tapi jika kembali ada waves lagi, ini yang kemudian jadi masalah. Jadi memang catatan saya adalah yang dihindari oleh banyak negara saat ini adalah kebijakan yang terburu-buru. Di semua memang harus berdasarkan data. Tetap tenang dan kemudian melakukan kebijakan dengan hati-hati, termasuk juga PPKM Mikro. Berapa lama PPKM Mikro, seberapa efektif itu harus dikalkulasi dengan baik. Sehingga ketika itu dikalkulasi dengan baik, pelaku usaha juga tenang. Mereka punya harapan, oke, 2 minggu ini kami kemudian tutup, tapi setelah 2 minggu ini efektif. Nah, ini yang diharapkan oleh sektor usaha saat ini, mereka bisa buka kembali. Gitu. Jadi jangan sampai ada buka tutup, karena kalau buka tutup kita akan pemulihannya seperti Z ya, jadi lama gitu di bawahnya. Jadi ini yang ditakutkan sebetulnya. Jadi memang bolanya ada di pemerintah juga sekarang. Pelaku usaha berharap ini efektif, tapi juga jangan buka tutup lagi. Masyarakat bingung, pelaku usaha bingung. Iya. Mereka nggak bisa bertahan lama begitu ya, karena yang membuat tidak bisa bertahan lama itu adalah prediksi dan uncertainty, Mbak. Jadi semakin besar uncertainty, mereka semakin tidak bisa mengkalkulasi. Katakanlah mereka pelaku usaha, katakanlah UMKM, mereka punya cadangan finansial untuk 3 bulan ke depan. Sebetulnya 3 bulan masih aman, masih ada harapan. Tetapi ketika ada uncertainty, ini juga belum jelas, ini juga belum, akhirnya mereka memutuskan kemudian gulung tikar. Ini yang perlu kita antisipasi, yang sangat-sangat dikhawatirkan harusnya. Baik. Jadi, ya. Kemungkinan terburuknya seperti apa jika nanti PPKM darurat ini tidak berhasil? Bagaimana Anda proyeksikan pertumbuhan ekonomi yang dengan antisipasi terburuk? Ya, saya kira banyak ekonom di dunia saat ini menghindari argumen kemungkinan terburuknya ya. Artinya yang bisa kita lakukan adalah seberapa siap kita untuk menghadapi apapun itu kemungkinannya. Gitu. Jadi karena takutnya memberikan sentimen negatif dan pesimistis ya, begitu ya, masa media ya. Jadi apapun yang terjadi, kita mau tidak mau harus siap. Gitu. Jadi bahu-membahu saat ini sektor ekonomi dengan sektor kesehatan, dan lagi-lagi saya ingin menekankan kembali, libatkan para saintis, libatkan para ilmuwan, sehingga ada kebijakan yang terintegrasi. Satu lagi yang juga penting saat ini adalah komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jangan pemerintah pusat seperti lone wolf berjuang sendiri, tapi kemudian kalau pemerintah daerah juga tidak mendukung, atau sebaliknya pemerintah pusat tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah daerah, PPKM Mikro tidak akan efektif. Kita bisa lihat data di lapangan, ada banyak kebingungan, baik mulai dari aparat keamanan, Satgas COVID di daerah bingung gitu. Jadi kita perlu satu komando, jangan sampai ada yang bingung, dan semua dana fiskal yang sudah dialokasikan oleh pemerintah lewat Kementerian Keuangan itu juga efektif penggunaannya. Digunakan untuk hal yang memang seharusnya. Jangan lagi menggunakan uang bansos, uang refocusing anggaran itu untuk kebijakan-kebijakan yang tidak berdampak. Begitu. Jadi seperti melakukan disinfektan di ruang terbuka, atau mungkin penyediaan face shield yang mahal begitu. Jadi ini yang perlu dihindari. Kita perlu bekerja lebih cerdas saat ini. Tentunya penggunaan dana fiskal secara efektif sesuai dengan prioritas harus juga berjalan pada saat ini. Menurut Anda evaluasinya seperti apa di tengah penerapan PPKM darurat yang sudah berjalan 5 hari ini? Iya, kadang memang realita di lapangan jauh lebih kompleks dan rumit ya, dan ini perlu dipecahkan segera. Jadi misalkan dana sudah dikirim ke pemerintah daerah, tapi tidak digunakan, mandek gitu. Pertama memang karena untuk melakukan refocusing anggaran ini butuh sosialisasi
dana harusnya sebaiknya digunakan buat apa. Jadi ada dua kriteria pemerintah daerah saat ini. Pertama yang berani main hantam saja, yang kedua yang takut duit nggak dipakai sama sekali. Gitu. Jadi ini yang jadi masalah sekarang, sehingga penyerapan anggaran pemulihan ekonomi itu juga tidak maksimal. Di tataran teknis juga jauh lebih chaos gitu kadang. Jadi misalkan penerima bansos itu bukan seharusnya yang menerima. Bantuan UMKM misalnya, saya bisa sebut di salah satu daerah misalkan ada 5 orang anaknya dan mereka satu keluarga yang cukup kaya, tapi anaknya mendapatkan bantuan UMKM, padahal anaknya itu kena sekolah gitu. Dan ini kenyataan-kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Dan pemerintah harus aware, harus respon, harus akui bahwa ini problem dan kita cari solusinya bareng-bareng. Pemerintah pusat nggak bisa satu saja ya, harus lewat pemerintah daerah juga gitu, lewat ini laksana di lapangan. Dan tentunya arahannya harus jelas ya, sehingga tidak ada yang mengambil suatu kebijakan yang sangat nekat ataupun yang sangat takut begitu ya. Oke, baik Mas Media, terakhir ini dengan singkat, secara keseluruhan jika PPKM mikro darurat ini diterapkan secara konsisten, secara tegas dan harus kita semua optimistis, ini bagaimana prediksi Anda mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2021? Ya, waktu akan membuktikan ya. PPKM darurat ini jika efektif itu sebetulnya bisa menekan laju angka penurunan COVID. Tapi memang sekali lagi saya berharap ada analisis data yang kuat begitu, apakah memang PPKM mikro yang darurat sekarang dengan pola sekarang itu cukup efektif. Itu apa kekurangannya? Apakah dari sektor transportasi kekurangannya atau pemberlakuan WFO, WFH yang masih jadi masalah di lapangan dan seterusnya. Kalau ini bisa diantisipasi, saya sebetulnya cukup optimis perekonomian Indonesia bisa pulih kembali. Sepanjang tidak ada lagi third wave, sepanjang tidak menyebar ke daerah pedesaan di luar Jawa dan Bali, kita masih bisa ada harapan bahwa ekonomi bisa tumbuh di akhir tahun ini di angka 3%. Kayak lagi-lagi ekonomis dimanapun sekarang itu berharapnya solusi ketimbang prediksi yang kemudian membuat kita semakin bingung dan khawatir dengan kondisi hari ini. Baik, itu yang harus PR pemerintah harus mengantisipasi hal tersebut ya, Mas Media ya. Adanya third wave, kemudian juga ketidakpastian di segala sektor dan juga hingga ke daerah-daerah. Ya. Baik Mas Media, terima kasih atas waktunya di Dialog Nusantara siang ini. Salam sehat Mas. Salam sehat juga.